Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amulana dengan NIM 11820600001 dari kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Ainur Aini dengan NIM 11820600006. Nama saya Nisa Ziani Fitri, NIM 11820606018 dari kelas 5A. Saya Dini Siti Aisyah dengan NIM 11820600027. Perkenalkan, saya Dita Nur Febriani dengan NIM 11820600028. Perkenalkan, nama saya Diva Nurlandari dengan NIM 11820606029. Protein merupakan komponen utama dalam semua sel hidup. Senyawa ini terutama berfungsi sebagai zat pembentuk struktur sel. Misalnya dalam rambut, wol, kolagen, jaringan penghubung, dan membran sel. Selain itu pula, dapat berfungsi sebagai zat yang aktif, misalnya enzim, hormon, hemoglobin, toksin, antibodi, dan protein yang terikat pada gen. Protein umumnya dari 20 jenis asam amino. Asam amino mempunyai sifat asam yang basa yang unik karena memiliki sekaligus gugus asam dan gugus basa. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, kita dapat melakukan pemisahan, identifikasi, dan penentuan jumlah asam amino dalam campuran, bahkan menentukan komposisi asam amino dalam suatu protein. Pujiadi 1994. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui kandungan dari masing-masing bahan yang diuji dan untuk mengetahui kelarutan dari protein itu sendiri. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu untuk yang pertama itu ada cuka, ada sunlight atau sabun cuci piring, ada garam secukupnya, ada cotton bud, ada pewarna makanan, dan ada 3 mangkok kecil larutan gula. Bahan yang lainnya ada 3 mangkok kecil susu kedelai, 3 mangkok kecil susu sapi, 3 mangkok kecil minyak, 3 putih telur yang disimpan dalam 3 mangkok kecil, dan yang terakhir sari jeruk yang disimpan dalam 3 mangkok. Siapkan alat dan bahan. Kemudian tuangkan sari jeruk pada 3 mangkuk yang telah diberi label cuka, garam, dan sabun. Selanjutnya, tuangkan pewarna, warna merah, kuning, dan hijau pada masing-masing mangkuk. Tuangkan cuka pada mangkuk cuka. Kemudian, taburi garam pada mangkuk garam. Dan tuangkan sabun pada mangkuk sabun menggunakan cotton buds. Amati hasil akhirnya. Selanjutnya, uji protein larutan gula. Ini sudah ada 3 mangkok kecil larutan gula. Lalu, larutan gula ditetesi dengan menggunakan 3 pewarna makanan. Lalu, taburi garam pada mangkok pertama. Dan amati perubahan yang terjadi. Untuk mangkok kecil yang kedua yaitu sama ditambahkan 3 pewarna makanan dan ditetesi dengan menggunakan cuka, dan amati apa yang terjadi. Untuk mangkok yang ketiga ditambahkan sunlight atau sabun cuci piring dengan menggunakan cotton bud, dan amati apa yang terjadi. Inilah hasil uji kandungan protein pada larutan gula.
Tuangkan minyak secukupnya ke dalam masing-masing mangkok yang telah disediakan. Selanjutnya, tambahkan pewarna hijau, kuning, merah ke dalam masing-masing mangkok yang telah berisi minyak. Penambahan warna secukupnya saja ya. Selanjutnya, memberikan perlakuan yang berbeda pada masing-masing larutan. Teteskan cuka secukupnya pada larutan yang pertama. Pada mangkok yang kedua, dengan penambahan garam secukupnya. Dan perlakuan yang terakhir dengan penambahan sabun cuci piring pada mangkok yang ketiga. Penambahan sabun dilakukan dengan menggunakan cotton bud. Amatilah perubahan yang terjadi pada masing-masing larutan yang telah diberikan perlakuan yang berbeda. Bahan selanjutnya yaitu susu kedelai. Pertama, susu kedelai dimasukkan ke dalam masing-masing mangkuk yang telah disediakan. Setelah itu, susu kedelai ditetesi pewarna makanan berwarna merah, hijau, dan juga kuning. Masing-masing warna pada mangkuk A akan kita tetesi dengan cuka. Kemudian masing-masing warna pada mangkuk B akan kita taburi garam. Pada mangkuk C akan kita tetesi dengan sabun pencuci piring. Baik, di sini saya akan melakukan uji menggunakan telur. Setelah menyiapkan alat bahan, selanjutnya saya akan memisahkan putih telur dan kuning telur ke dalam masing-masing mangkok. Selanjutnya, kita tambahkan pewarna makanan berwarna merah, kuning, dan hijau ke dalam mangkuk yang telah berisi putih telur. Setelah itu, tambahkan cuka secukupnya pada mangkuk yang pertama. Lalu, tambahkan garam secukupnya pada mangkuk yang kedua. Dan yang terakhir yaitu tambahkan sabun cuci piring ke dalam mangkuk yang ketiga dengan menggunakan cotton bud. Lalu amati perubahan yang terjadi. Di sini sudah terdapat 3 wadah dengan masing-masing label yang berbeda. Ada sabun, cuka, dan garam. Langkah yang pertama, kita tuangkan larutan susu sapi ke dalam wadah yang berlabel sabun secukupnya. Lalu, tuangkan ke dalam wadah yang berlabel cuka secukupnya, dan yang terakhir ke dalam wadah yang berlabel garam. Setelah itu, kita akan meneteskan ketiga wadah tersebut dengan 3 pewarna yang berbeda. Ada warna hijau, merah, dan kuning. Untuk yang pertama, kita akan meneteskan pewarna merah ke dalam
wadah yang berlabel sabun secukupnya. Kemudian kita akan meneteskan pewarna hijau ke dalam wadah yang berlabel sabun secukupnya. Dan yang terakhir, kita akan meneteskan pewarna kuning. Selanjutnya kita akan meneteskan kembali pewarna merah ke dalam wadah yang berlabel cuka. Lalu kita akan meneteskan pewarna hijau dan yang terakhir pewarna kuning. Kemudian yang terakhir kita akan meneteskan pewarna merah ke dalam wadah yang berlabel garam, lalu warna kuning, dan pewarna hijau. Setelah itu kita beri perlakuan masing-masing sesuai dengan labelnya yang terdapat di dalam wadah. Seperti yang pertama, kita akan memberi perlakuan terhadap wadah yang berlabel garam dengan garam terhadap masing-masing warna. Lalu kita akan memberikan perlakuan terhadap wadah yang berlabel cuka dengan memberi cuka terhadap masing-masing warna. Dan yang terakhir, kita akan memberikan perlakuan sabun kepada wadah yang berlabel sabun menggunakan cotton bud. Kita simpan cotton budnya yang telah dibasahi oleh sabun ke masing-masing warna. Setelah itu kita tunggu. Dan ini adalah hasilnya sebelum dan sesudah. Bila ditambahkan garam-garam anorganik ke dalam suatu larutan protein, maka kelarutan protein tersebut akan berkurang. Kemampuan ion garam untuk menghidrasi mengakibatkan terjadinya pengendapan dan terjadi kompetisi antara garam anorganik dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena garam anorganik lebih menarik air, maka jumlah molekul air yang tersedia untuk molekul protein akan berkurang. Oleh sebab itu, dari praktikum yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pewarna makanan akan susah bercampur dengan bahan apabila ditambahkan dengan garam. Selanjutnya, jika larutan protein diberikan perlakuan asam yang berlebih, maka kelarutan protein akan meningkat. Hal ini terjadi karena ion positif pada asam yang menyebabkan protein yang semula bermuatan netral atau nol menjadi bermuatan positif yang menyebabkan kelarutannya bertambah. Dan dari praktikum kita mengetahui pewarna makanan akan mudah bercampur dengan bahan apabila ditambahkan dengan cuka. Dan yang terakhir, sabun cuci piring memecahkan tegangan permukaan air dan mengikat protein. Selain itu, juga terdapat denaturasi antara sabun cuci piring dan protein. Oleh sebab itu, dari praktikum ini kita mengetahui pewarna makanan akan menjauh dari sumber bahan apabila ditambahkan dengan sabun cuci piring. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa larutan yang mengandung protein adalah putih telur, sari jeruk, larutan gula, susu kedelai, dan susu sapi. Penambahan larutan cuka menyebabkan penggumpalan pada larutan. Penambahan garam menciptakan endapan pada larutan, dan penambahan sabun membuat larutan bergerak menjauhi sabun saat tegangan permukaan air pecah. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.